di penghujung usianya, orang kaya ini di usia 80 tahun memanggil kedua anak tersebut, kemudian memberikan harta yang cukup banyak. Setelah harta diberikan kepada kedua anak tersebut, kemudian orang tuanya berwasiat dengan dua wasiat. Wasiat yang pertama, jangan pernah menagih hutang. Apa wasiatnya? Jadi wasiatnya jangan pernah menagih hutang. Kemudian wasiat yang kedua, jangan berjalan di bawah terik matahari. Wasiatnya dua saja. Satu, jangan pernah menagih hutang. Dua, jangan berjalan di bawah terik matahari. Setelah ayahnya meninggal, berlalu waktu 12 tahun, ibunya memanggil kedua anak tersebut. Anak pertama dipanggil dan ditanyakan, wahai anakku, apa yang terjadi dengan dirimu? Dulu ayah menitipkan harta cukup banyak, tapi hari ini kau jatuh miskin. Anak ini mengatakan, betul, dulu ayah menitipkan harta. Dengan harta itu aku berniaga, dengan harta itu aku berdagang, dengan harta itu aku berusaha. Selama 12 tahun aku berdagang, orang banyak berutang, sehingga harta saya banyak dipelanggar. Ayah berpesan agar tidak menagih hutang, sehingga saya tidak bisa mengambil harta tersebut. Harta itu ada di pelanggar. Kemudian saya bisa mengendarai sepeda motor. Saya tidak bisa mengendarai mobil. Kalau saya berangkat dan pulang bekerja dengan sepeda motor, maka saya terkena sinar matahari. Padahal ayah berpesan agar tidak berjalan di bawah terik matahari. Sehingga selama 12 tahun saya bekerja, saya pulang dan pergi bekerja naik taksi. Jadi habis uang saya itu, satu untuk naik taksi, yang kedua uang saya sebagai besar ada di pelanggan. Jadi yang menyebabkan aku miskin adalah menjalankan wasiat ayah. Jelas? Jelas keterangannya? Jelas itu kalau pakai bahasa Jawanya kok cetok, cetok orang, cetok. Kemudian dipanggil anak yang kedua. Sebentar sebelum saya lanjutkan, ini bisa bahasa Indonesia ya? Kalau nggak bisa saya lanjutkan Inggris. Jangan Jawa, saya nggak bisa. Ulang boten saged bahasa Jawa. Baik, kemudian dipanggil anak yang kedua, wahai anakku, apa yang terjadi dengan dirimu? Dulu ayah menitipkan harta cukup banyak dan hari ini hartamu berlimpah, banyak sekali. Anak ini mengatakan, harta ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memperolehnya dengan cara menjalankan wasiat ayah. Ayah berwasiat agar tidak menagih hutang. Maka sejak saat itu, sejak 12 tahun yang lalu, aku berniaga. Sejak saat itu aku berdagang dan aku tidak mengutangkan. Karena aku tidak mengutangkan, aku tidak perlu menagih hutang. Yang kedua, ayah berpesan agar tidak berjalan di bawah terik matahari. Maka sejak saat itu, sejak 12 tahun yang lalu, aku berangkat bekerja sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Wasiatnya sama, dipahaminya berbeda, actionnya berbeda, hasilnya pasti beda. Kita bunyi bersama. Wasiatnya sama. Ayo bunyi. Ini kan guru-guru kita SD kan? Oke. Wasiatnya sama. Dipahaminya berbeda. Actionnya berbeda. Hasilnya pasti beda. Kadang-kadang ya, wasiatnya sama, dipahaminya sama, actionnya sama, hasil masih bisa beda. Ya kan? Ini apalagi dari awal sudah beda. Maka kadang bukan salah tukang wasiat, tapi salah memahami isi wasiat. Walaupun hari ini saya tidak akan berwasiat di tempat ini, karena saya masih ingin hidup ya. Iya, wasiat itu kalau sudah mau persiapannya wasiat. Oke, baik rekan sekalian, karena kaidah pertama adalah kita, saya, Anda semua tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita biiznillah akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan,
tapi kita mendapatkan apa yang kita lakukan. Saya ingin makan, bisa kenyang? Tidak. Saya ingin makan tidak kenyang. Tapi yang membuat kenyang adalah saya melakukan aktivitas makan. Saya ingin menghafal Al-Quran. Bisa hafal Al-Quran? Tidak. Tapi yang membuat saya hafal Al-Quran, kita hafal Al-Quran adalah melakukan aktivitas menghafal satu ayat demi satu ayat. Kita ingin sekolah kita bersih. Tidak akan bersih itu sekolah kita kecuali kita melakukan aktivitas bersih. Dan menjaga kebersihan juga nggak akan bersih. Menjaga ngapain? Menjaga kebersihan. Harus melakukan tindakan membersihkan. Kalau sudah bersih baru jaga kebersihan. Tapi kalau belum bersih jangan jaga kebersihan. Lakukan tindakan bersih. Oke. Kita di Indonesia harus berbicara dengan bahasa yang benar, karena salah berbicara di Indonesia bisa masuk penjara kena undang-undang IT. Oke, maka saya ini rekamannya hidup yang mana aja nih? Kalau sana saya bilang aman, nanti tinggal kalau ada urusan beliau yang diambil kan. Oke, kan panitia ini. Oke, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita menyampaikan hal-hal yang normal. Baik, sebelum saya lanjutnya nih kayaknya acaranya ada door prize motor kayaknya. Ini benar door prize misalnya? Oke. Nggak apa-apa walaupun ini tidak baru sekali, tapi ini lumayan ya. Mudah-mudahan nanti siapa yang dapat. Tapi diberitahu dulu kode pemilihnya, nanti saya nanya ke orang itu. Baik, rekan sekalian, saya dan kita semua tidak mendapatkan yang kita inginkan, tapi kita mendapatkan apa yang kita lakukan. Jadi kalau ibu ingin anaknya soleh tapi tidak melakukan aktivitas agar dia soleh, nggak jadi. Ingin sekolah kita agar muridnya banyak tapi tidak melakukan aktivitas, intinya ingin tidak akan menghasilkan. Tapi untuk menghasilkan harus melakukan tindakan. Dan salah satu tindakan itu doa. Doa itu masuk dalam tindakan. Nah, kan sekalian, kunci sukses tarbiyah, kunci sukses kepengasuhan, kunci sukses pembinaan ada di keteladanan para guru. Untuk ustazah yang di luar, slide-nya nampak nggak? Tulisannya nampak nggak? Kalau nggak nampak, yang ini mundurkan sedikit nggak apa-apa. Yang satu ini mundurkan biar di jendela itu. Yang depan pindahkan, yang belakang maju dikit begitu. Oke. Lagi nggak apa-apa. Yang penting yang belakang nampak. Dikit lagi. Peserta stop ya. Oke. Baik. Ya. Kunci sukses tarbiyah, kunci sukses membina, kunci sukses mendidik, mengarahkan, membimbing ada di keteladanan para guru. Saya nyebut guru artinya menyingkat bahasa dibanding saya katakan ustadz dan ustadzah. Ya. Tapi sebelum saya melanjutkan, boleh izin berdiri dulu semua? Boleh, silakan. Izin dulu. Ustadz, ustadzah, coba berdiri dulu sebentar. Yang di luar juga masuk dalam daftar sebutan ya. Yang hadir dalam ruangan ini sudah ada cucu. Coba dulu. Dulu. Baik. Yang hadir dalam ruangan ini sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai anak. Duduk. Yang hadir dalam ruangan ini sudah berkeluarga dan belum dikaruniai anak, semoga segera dikaruniai anak. Duduk. Yang hadir dalam ruangan ini mau berkeluarga. Duduk. Saya kira ada yang nggak mau. Bahasa Indonesia saya benar ya. Nah,
di kemudian hari. Nah, ini saya beritahu, ini pelajaran pertama bagi kita untuk menanyakan sesuatu yang ada unsur negatif itu jangan ditanyakan itu. Jangan ditanyakan yang unsur itu, tapi tanyakan yang lain. Jadi misalnya saya tadi tanya, coba yang belum berkeluarga berdiri atau yang belum berkeluarga tunduk tangan, kira-kira akan berdiri enggak? Enggak. Paling hebat itu. Ya. Nah, nanti kepada siswa juga seperti itu. Anda tanya sama siswa, sama anak-anak kita, silakan. Murid-murid kita, siapa yang belum mandi? Ada nggak kira-kira yang tunduk tangan itu? Enggak. Maka berdirikan anak-anak itu, kemudian katakan kepada mereka siapa yang sudah mandi duduk. Maka tersisalah yang belum. Tapi saya nggak akan nanya itu di sini. Oke, baik. Kembali lagi. Kunci sukses mendidik siswa, kunci sukses mendidik anak-anak peserta didik ada di keteladanan para guru. Teladan itu apa sih? Teladan itu kalau mau dibahasa ringkaskan adalah seorang yang disiplin dan dia menyuruh siswa disiplin. Seorang yang melakukan kemudian dia menyuruh orang melakukan, itu teladan. Jadi kalau misalnya saya membaca Al-Quran, kemudian saya menyuruh siswa membaca Al-Quran, maka saya teladan. Saya hadir tepat waktu, saya menyuruh siswa hadir tepat waktu, saya teladan. Saya melakukan aktivitas rapi-rapi, menyuruh siswa melakukan aktivitas rapi-rapi, saya teladan. Intinya seseorang yang disiplin dan menyuruh siswanya disiplin, dia orang itu teladan. Ini saya kunci kalimat ini dulu supaya nanti karena ada guru bilang begini, Ustaz, kalau guru terlalu disiplin nanti anak-anak tidak suka. Pernah dengar kalimat itu? Kalau guru terlalu disiplin, anak-anak nanti tidak suka. Saya katakan bukan guru disiplin, itu guru kejam. Nanti ketemu kaidahnya. Apabila seorang guru tidak disiplin, tapi dia menyuruh siswa disiplin, maka dia itu jadi guru kejam. Jadi teladan itu disiplin dan menyuruh disiplin. Kejam itu tidak disiplin dan menyuruh disiplin. Bisa dipahami? Dan hari ini guru ini cukup untung. Guru, ustadzah ini cukup untung. Kenapa? Dikasih kesempatan berbuat satu urusan sekali dapat pahala sepanjangnya. Iya kan? Maka kalau bisa di sekolah kita, apakah di SD atau yang di bawahnya sekolah kita, sekolah yang Anda kelola hari ini, itu masuknya jangan dikasih syarat. Masuknya jangan dikasih syarat. Kan ada sekolah tertentu syarat masuk sudah bisa baca Quran, syarat masuk sudah bisa baca tulis. Di sini ada syarat itu? Tidak ada ya? Bagus. Kenapa saya katakan bagus? Kalau ada satu santri, satu siswa, satu peserta didik belum bisa baca Al-Quran, kemudian dia bisa baca Quran sama Anda, maka sepanjang hidupnya dia baca Quran, pahalanya mengalir ke siapa? Kepada guru itu. Kepada guru itu. Maka jangan bikin syarat yang menghilangkan pahala itu buat Anda. Bisa dipahami? Kalau bisa santri yang belum bisa cebok pun sekalian, karena selama hidupnya dia akan cebok. Ya pahala. Nah, masuk gak di logika antum? Iya. Tapi repot Ustaz. Iya memang ada masa 1 tahun itu repot, tapi kan sekian puluh tahun kita menuai pahala itu gitu. Kalau ini untuk Anda sebagai orang tua, Anda sebagai orang tua, pastikan anak Anda bisa mengaji dan membaca sebelum masuk sekolah.
Kalau Anda sebagai orang tua. Kalau Anda sebagai orang tua, pastikan anak Anda bisa mengaji dan membaca sebelum masuk sekolah, supaya pahala membaca dan mengaji untuk orang tuanya. Itu satu. Tapi kalau bisa anak kaum muslimin itu bisa baca Qurannya sama kita. Jadi kalau nanti Anda dapatkan ada siswa di kelas, ya Allah, kalau dia belum bisa baca Quran kok kelompok aku, jangan. Ini kesempatan mahal ini, kesempatan mahal. Ini sedikit sebelum saya lanjutkan kepada para ustadzah tadi yang mau menikah, artinya yang belum berkeluarga. Anda cukup